Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Seluruh santri baik kelas 8A1, 8A2, 8A3, 8A4 semuanya semoga senantiasa dalam penjagaan dan bimbingan Allah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan materi pertama dari pelajaran bahasa Arab di semester genap ini. Sebagaimana daftar materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya di WA Group, di semester 2 ini kita akan mulai pelajaran kita di bahasa Arab dari Al-Wihdah Ats-Tsaniyah. Bagian kedua dari kitab Arabiyah Baina Yadaik, yang kitab 2 juga ya. At-Tarwih 'Anin Nafsi. Judulnya adalah At-Tarwih 'Anin Nafsi. Tarwih ini berasal dari akar kata rawwaha yurawwihu, yang artinya secara bahasa artinya istirahat. Tapi di sini kita artikan refreshing gitu ya. Refresh diri. Melakukan kegiatan-kegiatan yang menyegarkan kembali diri kita. At-tarwih 'anin nafsi. Refreshing untuk diri. Nah, kita akan mengambil Ad-Darsu As-Sabi', pelajaran ke-7 ini dari wihdah kedua. Hiwar atau bacaan pertama di bab ini, Al-insanu yahtaju ila tarwih. Al-insan yahtaju ila tarwih. Al-insan artinya manusia. Yahtaju butuh ila tarwih pada refreshing. Manusia butuh refreshing. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Ini hiwar, percakapan baina Hisham wa Ibrahim. Alhamdulillah ala salamatika ya Ibrahim. Alhamdulillah atas keselamatanmu. Ya, salamah itu keselamatan ditambahi ka berarti kamu. Alhamdulillah ala salamatika. Alhamdulillah atas keselamatanmu ya Ibrahim. Syukron laka. Terima kasih bahasa kita. Ana bi khair. Aku baik-baik saja. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Madza hadatsa? Apa yang terjadi? Ingat hadatsa yahdutsu, terjadi. Apa yang terjadi? Limadza anta huna? Kenapa engkau di sini? Ughmiya alayya. Ini istilah dalam bahasa Arab, mughma alaih. Ughmiya alayya itu artinya aku pingsan. Ya, aku kalau bahasa Jawanya itu semaput kan. Aku pingsan, wa ana fi syarikah, dan aku sedang di syarikah ini perusahaan, tempat kerja. Kalau bahasa Indonesia kan sudah ada sarekat, nah itu biasanya juga diambil dari kata syarikah ini. Aku sedang di syarikah, sedang di perusahaan. Wa indama afaqtu, dan ketika aku sadar, dari kata afaqo ya, kemudian disambung dengan
kata ganti saya afaqtu. Dan ketika aku sadar, wajadtu nafsi huna fil mustasfa. Aku mendapati diriku di sini di rumah sakit, mustasfa, rumah sakit. Wa ma ra'yut tabib? Apa pendapat dokter? Ra'yun itu pendapat atau pandangan. Sebenarnya satu akar kata dengan ro'a. Ro'a itu melihat ya. Maka apa pandangan dokter? Apa pendapat dokter? Ibrahim menjawab, fahasonit tabib. Fahaso memeriksa ni pada saya siapa at-tabibu tabib dokter. Ya, fahasonit tabib dokter memeriksaku. Waqalali dan berkata kepadaku, anta bi khair. Engkau baik-baik saja, bi khairin. Mal muskilah, lantas apa muskilahnya? Muskilah artinya adalah permasalahan, ya, problem. Terus problemnya apa? Permasalahannya apa? Al-amru ajibun jiddan, ya. Al-amru dari kata amron, artinya perkara atau urusannya. Ya. Al-amru ajibun jiddan, perkaranya ajib sekali, menakjubkan sekali. Talaba minni at-tabibu an ughayyira usluba hayati. Talaba meminta minni dariku. Siapa at-tabibu? Tabib. Ya. Atau dokter. Dokter meminta dariku an ughayyira usluba hayati, untuk mengubah gaya hidupku. Uslub itu tata cara. Mengubah tata cara hidupku atau gaya hidupku. Tughayyiru usluba hayatik. Hisham ini terheran-heran, ya. Engkau mengubah gaya hidupmu. Madza yaqsid, apa yang ia maksud. Ini yang yaqsidu, makanya ya berarti kita mengartikannya dia. Ya, dia di sini kembali ke dokter. Apa yang dia maksud? Apa yang dokter maksud? Qala li hayatuka kulluha amal la tarwiha fiha. Ia berkata kepadaku. Dari mana kita tahu yang berkata itu dia? Karena makanya qala. Ya Mas, kalau seandainya aku yang berkata itu qultu. Makanya qala berarti dia. Dia berkata kepadaku atau dokter berkata kepadaku, hayatuka kulluha amal. Hidupmu keseluruhannya pekerjaan. La tarwiha fiha, tidak ada refreshing di dalamnya. Tidak ada istirahat. Ya, tidak ada tarwih. Tarwih itu refreshing. Ya lahu min amrin ajib. Ya lahu, ya laha. Nah, itu istilah ungkapan takjub dalam bahasa Arab. Kalau bahasa kita ya duhai atau apa ya, wow, seperti itu. Waduh gitu. Itu bahasa kita. Ya lahu min amrin ajib. Duhai, ini perkara yang sangat menakjubkan, yang sangat ajib. Shadaqat tabib. Shadaqah itu benar. Tabib dokter. Dokter benar. Fahayati kulluha amal. Hidupku seluruhnya kerjaan. La tarwiha fiha, tidak ada refreshing di dalamnya. Wa bima nasohaka, wa dan bi dengan ma apa, wa bima dan dengan apa, nasoha ia menasehati ka kepadamu. Ya, dan dengan apa dokter menasehatimu? Ibrahim menjawab, an aqdhiyal utlah fi baladin jamil. Ya, agar aku menunaikan liburan, melakukan liburan. Qadha yaqdhi itu melakukan, menunaikan ya. Utlah liburan.
Agar aku melakukan liburan fi baladin jamil, di negeri yang indah. Jamil. Ya laha duhai min nasihatin thayyibatin. Nasihat yang sangat bagus. Ini untuk pelajaran 1 ya. Pelajaran 1 dari wihdah kedua. Kemudian teman-teman kita langsung lanjut ke yang pelajaran berikutnya. Nah, ini kita mengambil yang mulahadzah nahwiyah ya. Nambah pengetahuan kita tentang sedikit ilmu nahwu. Ada petikan ilmu nahwu di sini tentang adawatul istifham. Apa namanya? Adawatul istifham itu adawat di sini sebenarnya artinya alat ya. Tapi maksudnya adalah ungkapan-ungkapan. Istifham itu pertanyaan, ungkapan-ungkapan pertanyaan atau kata tanya dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab ya, min adawatil istifham, di antara ungkapan-ungkapan pertanyaan itu man, untuk menanyakan orang ya. Artinya siapa? Ma artinya itu apa? Madza sama artinya apa? Limadza, kalau ada taman limadza itu karena apa? Ya. Kenapa? Kaifa bagaimana? Mata kapan? Aina di mana? Kam berapa? Ayu itu yang manakah? Ayu ya. Yang manakah? Hal apakah? Dan terakhir a itu juga artinya apakah? Sama. Contoh-contoh penggunaannya ya. Man hadza udrus walahil. Pelajari dan perhatikan. Man hadza. Ya, siapa ini? Jadi yang ditanyakan itu manusia, seseorang. Hadza akhi, ini adalah saudaraku. Ma hadza, kalau makanya ma yang ditanya pasti benda. Apa? Apa ini? Hadza kitabun, ini kitab. Madza hadatsa, apa yang terjadi? Umiya alayya, aku pingsan. Limadza anta huna? Limadza, kenapa ya? Karena apa? Sama aja. Kenapa kamu di sini? Li adrusal uluma. Li itu untuk belajar ilmu. Kaifa haluka, bagaimana? Kaifa itu bagaimana? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu, kondisimu, keadaanmu? Bi khairin walhamdulillah. Baik-baik saja, alhamdulillah. Mata tusafir, kapan engkau mata itu kapan ya? When. Kapan engkau akan safar, akan bepergian? Usafiru ghadan insyaallah. Aku akan safar ghadan, besok insyaallah. Ainal kitab. Aina ini di mana, untuk menanyakan tempat. Ainal kitab. Di manakah kitabnya? Al-kitabu fil haqibah. Kitabnya di dalam tas. Kam tiflan laka. Kam berapa? Kam tiflan berapa anakmu ya. Khamsatu atfal, ada 5 anak. Ayyu kitabin turid. Ayyu tadi artinya apa? Yang manakah? Kitab yang manakah yang kamu inginkan? Uridu kitab al-qawaid. Aku menginginkan kitab qawaid. Hal tasma'ul adzan, hal apakah? Ya, hal tasma'ul adzan, apakah engkau mendengar azan? Naam, asma'uhu, iya aku mendengarnya. Atas ma'ul adzan, a dan hal artinya sama.
Atas ma'ul adzan, apakah engkau mendengar adzan? Na'am, asma'u, sama saja. Begini tentang adawatul istifham, ungkapan-ungkapan pertanyaan. Saya kira mafhum. Ini maklumat dasar dalam belajar bahasa Arab ya. Insya Allah semuanya sudah pernah mempelajari. Nah, kita masuk ke yang dars berikutnya. Ad-darsu as-samin, pelajaran ke-8. Anwa'ut tarwih. Anwa' dari kata naw' itu jenis-jenis. Ya, jenis-jenis refreshing. Jenis-jenis ya refreshing, kegiatan refreshing. Yumarisu. Nah, kita masuk. Yumarisun nasu ba'dhal ansyitah. An-nas itu orang-orang atau manusia ya. Yumarisu melakukan. Orang-orang melakukan ba'dhal ansyitah ya, berbagai kegiatan, ansyitah kegiatan. Litarwih, untuk merefresh anin nafsi, dirinya, untuk merefresh dirinya. Wa yatlubun nasu tarwiha ba'da ana'il amal, dan orang-orang mencari, tolabaya tulubu, bisa diartikan mencari atau meminta, at-tarwih refreshing ya, ba'da ana'il amal, setelah penatnya pekerjaan. Ana itu amal, awid dirosah ataupun pelajaran. Fal'amilul ladzi ya'malu katsiran, maka pekerja, amal pekerjaan, amil pekerja, isim fa'ilnya ya. Maka seorang pekerja yang bekerja banyak, yahtaju ila tarwih, ia butuh refreshing. Wa talibul ladzi yadrusu katsiran, dan seorang murid, siswa, talib ya, yang belajar banyak, yahtaju ila tarwih, ia juga butuh refreshing. Wa tarwihu mufidun lil aqli wal jismi. Refreshing itu mufid, berfaedah, bermanfaat, lil aqli wal jismi, bagi akal maupun badan, jismun ya. Jismun itu badan. Walaisal hadafu minat tarwih qatlal waqti. Walaisal hadaf, dan tidaklah, hadaf itu tujuan, dan tidaklah laisa ya, dan tidaklah tujuan daripada refreshing itu qatlal waqti, membunuh waktu, maksudnya menghabis-habiskan waktu. Wa innamal hadafu qada'ul waqti fi ansyitatin mufidah. Akan tetapi tujuan, innama itu akan tetapi ya, sesungguhnya tujuan maksudnya tujuan dari tarwih tadi ya, qada'ul waqti, mengisi waktu atau menunaikan waktu, fi ansyitatin mufidah, dalam kegiatan-kegiatan yang berfaedah. Litarwihi suwarun katsiratun. Refreshing, suar itu gambar sebenarnya, dari kata surah. Sini ya kita maksudkan jenis lah. Litarwihi suwarun katsiratun. Ya. Refreshing itu memiliki beberapa gambaran, memiliki beberapa jenis. Ya, suwarun katsiratun, memiliki katsirah itu banyak, memiliki banyak gambaran, memiliki banyak macam. Minha, diantaranya al-qira'atu, membaca, mumarasatur riyadhah, dan melakukan olahraga, wasafaru, dan safar atau perjalanan ya, bepergian, wa qadha'ul waqti fil hadiqah, menghabiskan waktu di hadiqah atau taman, au ala syati, atau di pantai, wa al'abul hasub, atau permainan komputer,
Wa iqamatul mukhayyamat atau melakukan camping, mukhayyam. Mukhayyam itu artinya camping. Wa saydus samak atau menangkap ikan, wa ziyaratul matahif dan mengunjungi museum, ziarah matahif itu museum. Yufaddilu katsirun minan nasi al-qiraah. Banyak orang, katsirun minan nas, yufaddilu mengutamakan ya, membaca atau memilih. Banyak orang memilih membaca. Fafiha faidah karena dalam membaca itu banyak faidah, wa mut'ah dan ada kesenangan. Fal insanu yurawwihu an nafsihi bi qira'atil qasasi wasyi'ri wal kutubil mufidah. Seseorang yang merefresh dirinya dengan membaca kisah-kisah dan syair dan kitab-kitab yang berfaedah. Wa minat tarwihil mufid mumarasatur riyadhah. Dan di antara refreshing yang berfaedah itu adalah melakukan olahraga, mumarasatur riyadhah. Li'annal Islam yad'u ilal quwwah, karena Islam yad'u mengajak ilal quwwah pada kekuatan, ya. Memotivasi umatnya agar kuat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min adh-dha'if. Seorang mukmin yang kuat, qawi, khairun lebih bagus, wa ahabbu ila Allah dan lebih dicintai Allah minal mu'min adh-dha'if daripada mukmin yang dhaif, yang lemah. Wa fi kullin khairun dan di keduanya ada kebaikan. Maka al-muslimuna yumarisuna riyadhah dan orang-orang Islam dahulu, al-muslimun orang-orang Islam. Kalau pakai kana berarti kondisi lampau dahulu. Orang-orang Islam dahulu yumarisuna riyadhah, mereka melakukan olahraga. Qala Umar bin Khattab berkata radhiyallahu an, "Allimu auladakum, ajarkanlah anak-anakmu as-sibahah, berenang, warimayah dan memanah, warukubal khail dan mengendarai kuda." Ini bacaan kedua dari bab At-Tarwih Anin Nafsi ya, Ad-Darsus Tsamin, pelajaran ke-8. Barakallahu fikum. Kita ambil itu kaidah nahwunya, mulahadzah nahwiyah. Mulahadzah nahwiyah. Nah, kita berbicara pembahasannya di sini adalah fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il kalau bahasa Indonesianya adalah subjek. Dalam susunan satu kalimat dalam bahasa Arab, nanti biasanya kan ada fa'il, ada subjek. Pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Al-fa'il huwal ismul marfu, adalah isim yang marfu, yang rafa. Jadi i'rabnya rafa, dhammah harokatnya ya. Isim yang dirafakan, alladzi fa'ala fi'li, yang mana ia adalah orang yang melakukan pekerjaan. Udrus walahid, pelajari dan perhatikan. Nih, yumarisun nasu ar-riyadhah. Yumarisu melakukan, annas orang-orang, ar-riyadhah olahraga. Dimanakah kemudian fa'ilnya? Orang yang melakukan, subjeknya, ya annas ini. Nah, maka annas yang ditebalkan ini, dia harokatnya dhammah, annasu. Tidak boleh annasa, tidak boleh annasi. Yumarisun nasu ar-riyadhah. Lagi kalau dalam bahasa Arab, penyusunan kalimat kadang didahulukan kata kerjanya, kadang didahulukan pelakunya, fa'ilnya. Sama saja. Yumarisun nasu ar-riyadhah. Tapi dalam menerjemahkan tetap ini dulu orang-orang, karena kalau menerjemahkan ya kita cari yang paling enak dalam bahasa Indonesia ya. Orang-orang melakukan olahraga. Ya tulubut tullabu at-tarwiha. Tullab, para murid, para santri, ya tulubu meminta at-tarwih, refreshing. Murid-murid minta refreshing.
Perhatikan di sini atul labu, bukan atul laba, bukan atul labi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata, ar-rasulu rasul. Ya. Siapa yang berkata rasul? Maka ar-rasulu, tidak ar-rasulah, tidak ar-rasuli, ya. Qala ar-rasulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Begitu dan seterusnya. Ya. Yang terakhir, yatuful hajju haulal Ka'bah. Yatufu tawaf al-hajju, orang-orang yang berhaji. Jadi siapa yang tawaf? Orang-orang yang berhaji ini. Ya, harakatnya haju, bukan haja, bukan haji. Haulal Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ini ya, tentang fa'il. Jadi kalau penyusunan kalimat dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab istilahnya jumlah, penyusunan jumlah, ini yang bentuk jumlah fi'liyah, fi'ilnya dulu. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini kata kerjanya, ini subjeknya, ini objeknya. Ada juga jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang isim dulu, pelakunya dulu, orangnya dulu. An-nasu yumarisuna riyadhah. Misal. Barakallahu fikum. Insyaallah jelas. Ustaz cukupkan untuk pelajaran pertama bahasa Arab di semester 2 ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menambah ilmu pengetahuan, menambah kemampuan bahasa Arab kita semua. Kunci belajar bahasa Arab, sekali lagi teman-teman, itu perkaya penguasaan kosakata. Itu yang pertama. Kedua, pahami kaidah-kaidah kebahasaan. Kalau di kitab ini biasanya ada mulahadzah nahwiyah kayak ini tadi, ya. Kutipan nahwu. Ya, ini di antara kaidah-kaidah kebahasaan. Tadi yang di pelajaran sebelumnya yang tentang ungkapan-ungkapan pertanyaan, ya, diperhatikan. Barakallahu fikum, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekhilafan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.